Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Solo Leveling dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-8 pada musim keduanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi seperti biasa ya, preview untuk videonya udah keluar ya, dimana episodenya sendiri bakalan tayang nanti di hari Sabtunya. Dan sekarang kita bahas mengenai review untuk episode ke-8 pada musim keduanya Solo Leveling itu sendiri, yang dibuka dengan pertemuan antara Sung Jinwoo dan juga Esil. Ya, sebelum nantinya Jinwoo bakalan mengenal Esil gitu kan, Jinwoo bakalan mencoba untuk bertarung dulu nih dengan si Esil, karena Esil adalah salah satu dari makhluk ras iblis yang mendiami kastil Raja Iblis tepatnya pada lantai ke-80, dimana setelah Esil kalah dari Sung Jinwoo, Esil menyerah dan akhirnya dia menunjukkan wujud aslinya, dan dia akhirnya meminta maaf kepada si Sung Jinwoo itu sendiri. Dimana awalnya ini hanyalah tipu daya dari wanita iblis gitu kan, tapi ya akhirnya si Esil tuh menyadari bahwa dia tuh nggak bisa mengalahkan Sung Jinwoo, dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti apa yang dikatakan sama si Sung Jinwoo. Dimana Jinwoo yang tidak menyia-nyiakan kesempatan ini mencoba untuk mengulik informasi mengenai ras iblis dan juga kenapa Esil bisa berada di kastil Raja Iblis, serta kenapa ras iblis itu menyerang ras manusia. Ya, di sini kita bakalan dapat informasi bahwa ternyata iblis yang ada di kastil Raja Iblis itu sebenarnya bukan berasal dari kastil Raja Iblis itu sendiri, tapi berasal dari suatu tempat yang jauh banget, yang mana mereka itu dipersiapkan untuk perang besar antara pihak kegelapan melawan para ya rulers gitu kan, ataupun lebih tepatnya adalah musuh mereka. Dimana pada saat itu sebenarnya Jinwoo masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut ya, karena sistem memblok semua informasi yang diberikan sama Esil kepada Sung Jinwoo. Nah, pada preview untuk episode ke-8 pada musim keduanya Solo Leveling kali ini tuh juga kita dilihatin dengan sosok dari semut-semut yang ada di Pulau Jeju. Ya, kali ini tuh penampakannya tuh jelas banget, dimana para semut-semut yang ada di Pulau Jeju itu sudah memiliki ya sepasang sayap lah di punggung mereka, dimana dengan kemampuan itu mereka tuh bisa yang namanya tuh pergi dari Pulau Jeju untuk melakukan invasi ke pulau-pulau yang ada di sekitaran Pulau Jeju. Dan hal ini menjadi perhatian khusus oleh para hunter, khususnya hunter yang ada di Korea Selatan, terus Jepang, dan juga yang ada di Cina. Karena ya Pulau Jeju itu dekat dengan ketiga negara tersebut, sehingga mereka membentuk suatu kerjasama antara asosiasi dari negara-negara tersebut untuk bisa menaklukkan kembali Pulau Jeju, sehingga para semut-semut itu berhasil dikalahkan dan juga dibasmi semua. Dimana Pulau Jeju sebenarnya adalah salah satu tempat terjadinya dungeon break ya, dimana dungeon break itu hewan-hewan ataupun monster-monster yang ada di seberang dimensi, di luar dimensinya manusia itu akhirnya keluar dari gate dan tidak bisa diantisipasi oleh para hunter, dan akhirnya menduduki suatu tempat ataupun pulau dalam kasus Pulau Jeju itu sendiri. Dan para semut-semut tersebut itu adalah monster-monster dengan tingkat atas yang bahkan rang S saja tuh sulit untuk menaklukkan mereka karena jumlahnya terlalu banyak dan juga kuat banget. Nah, kembali ke kastil Raja Iblis, dimana pada episode ke-8 nantinya kita juga bakalan dilihatin bagaimana Esil membawa Sung Jinwoo ke dalam kastil, yang mana kastil tersebut itu diduduki ataupun dikuasai oleh ketua dari klan Radiru, yang ternyata adalah ayahnya dari si Esil itu sendiri. Dimana Sung Jinwoo diminta untuk menghadap Raja Radiru untuk bisa mendapatkan entry pass agar bisa naik ke lantai yang lebih jauh. Dan sesuai dengan kesepakatan bahwa Sung Jinwoo tidak akan melakukan apapun terhadap klan Radiru pada kastil Raja Iblis tersebut, asalkan ya Raja Radiru mau memberikan entry pass untuk bisa Sung Jinwoo naik lagi ke level ataupun lantai yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya ada hal menarik di sini, dimana ternyata pada lantai-lantai yang lebih tinggi lagi ya, lantai 81, 82 dan seterusnya, itu kita dilihatin suatu kondisi ternyata di kastil Raja Iblis itu nggak semuanya bertemakan api ataupun ya ala-ala nerakaan, tapi ada juga tempat ataupun ya lingkungan yang ternyata tuh mirip-mirip kayak hutan gitu kan, dan kita bisa lihat di sini bagaimana Sung Jinwoo menghabisi para monster yang ada di hutan tersebut ataupun di lembah tersebut. Dan ini bakal menarik banget untuk improvisasi cerita yang ada di manualnya terus dijadikan di anime, karena di manualnya sendiri itu nggak ada kondisi seperti itu, tapi ya di animenya dibuat seperti itu, dan ini bakalan menarik banget sih ke depannya. Dimana di sini nantinya kita juga bakalan lihat ya bagaimana Sung Jinwoo akan meminta Esil menemani dirinya sebagai pemandu ataupun navigator agar bisa menemukan entry pass yang ada di lantai-lantai yang lebih tinggi ke depannya, sehingga ya Sung Jinwoo tuh bisa mencapai lantai ke-100 dan bertemu dengan King Baran ataupun Monarch of White Flame itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke dalam puncak pertarungan antara Sung Jinwoo melawan King Baran, kita juga dilihatin dengan kemunculannya dari Hunter Cho dan juga Cha Hae-in.
Dimana sepertinya mereka bakalan mencoba untuk membicarakan strategi agar bisa menaklukkan Pulau Jeju karena berita mengenai semut-semut yang ada di Pulau Jeju itu telah berhasil mengalahkan hunter penjaga yang ada di sekitaran Pulau Jeju. Dan lebih ironisnya lagi, mereka tuh udah berevolusi dan memiliki sayap, dan itu bakalan jadi hal yang sangat merepotkan gitu kan bagi para hunter yang pernah berhubungan langsung dengan Pulau Jeju, karena menaklukkan Pulau Jeju itu sangatlah sulit banget. Dan akhirnya kita sampai di preview yang menampilkan ya bagaimana karakter dari King Baran ataupun Monarch of Flame saat ingin menghadapi Sung Jinwoo yang akhirnya naik ke lantai ke 100. Dan di sini kita bakal lihat ya pertarungan epic antara Sung Jinwoo melawan King Baran. Ya, akan jadi pertarungan yang sangat epic di mana nantinya kita bakal lihat ya Sung Jinwoo versus King Baran, dan di sini kita juga dilihatin bagaimana King Baran itu bisa mensummon berbagai macam monster ya dari lantai 1 sampai lantai ke 99 dengan kemampuan open gate gitu kan, dimana ya King Baran ini tuh membuka suatu gerbang dimana para monster bakal muncul dari sana begitu banyak banget dan langsung menyerang Sung Jinwoo dan juga Esil lah. Ya, tentu saja kita bakalan lihat ya bagaimana nantinya pasukan dari monster-monster yang dipanggil sama King Baran akan berhadapan langsung dengan para Shadow Army-nya Sung Jinwoo itu sendiri yang udah naik level ke level yang lebih tinggi. Sebelum akhirnya kita bakalan melihat yang pertarungan head to head combat antara Sung Jinwoo melawan King Baran itu sendiri. Dimana ya awalnya sih bakal sulit ya karena King Baran itu menggunakan tunggangannya yaitu Estelin, yaitu suatu naga yang bisa terbang. Sedangkan Sung Jinwoo tuh nggak bisa terbang, dia masih berada di daratan dan hanya jadi mangsa bulan-bulanan dari kemampuan King Baran itu sendiri yang mampu mengendalikan guntur ataupun petir dengan skala yang sangat besar banget. Bahkan Sung Jinwoo tuh juga merasakan bagaimana dahsyatnya dari petir ataupun guntur tersebut. Sebelum akhirnya nantinya Sung Jinwoo bakalan dibantu sama Taxi gitu kan ataupun Kiba gitu kan, dengan Kiba tuh melontarkan serangan dari fire beam-nya yang di-upgrade dengan item drop dari Vulkan, dan akhirnya King Baran tuh jatuh dan terjadilah pertarungan head to head combat 1 lawan 1 di daratan antara King Baran dan juga Sung Jinwoo itu sendiri. Yang ini bakal jadi pertarungan yang epic banget ya, pagi kita bakalan lihat ya bagaimana Sung Jinwoo bakalan mencoba sekuat tenaga untuk bisa mengimbangi kemampuan dari Monarch of White Flame itu sendiri yang kemampuannya OP parah. Dimana pertarungan pertama antara Sung Jinwoo melawan Monarch pun akan terjadi ya pada episode ke-8 nantinya yang bakalan kembali hadir nanti pada hari Sabtu, tepatnya itu tanggal 22 Februari 2025. Dan jangan sampai kalian itu kelewatan buat nonton animenya Solo Leveling episode ke-8 pada musim keduanya di aplikasi BeStation. Tempat nonton anime kesayangan kita semua gitu kan ya, walaupun ada sedikit iklannya tapi ya udahlah gitu kan, kita tonton aja di aplikasi BeStation, tempat nonton legal bagi para wibu-wibu anime. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.